Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada? Masih tetap semangat untuk belajar, menuntut ilmu, dan masih tetap semangat tentunya untuk membaca. Karena dengan membaca, insya Allah kita ikut sedikit mengamalkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kalau tidak salah ingat, isinya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, keren. Kali ini saya keren ya. Sekarang sudah jam setengah satu pagi. My body is not delicious, alias rodok embeler. Tahu kalian apa itu embeler? Pilek. Kakean mangan es kayak anak kecil. Tapi harus tetap semangat bikin video supaya kalian semua tambah pinter, dan aku nih tambah goblok. Jam setengah siji yuk nggak video lho. Jan. Oke, langsung saja ya. Kali ini saya merekomendasikan kepada kalian semua sebuah buku ya, masih tetap mengenai biografi Imam Mazhab, yaitu Imam Malik. Kali ini dari penulis dan penerbit yang berbeda. Dari video yang sebelum ini ya kan. Judul buku ini adalah Biografi Imam Malik, Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya. Judul aslinya, kalau yang kemarin itu sebelum video ini Arabnya Arab gundul, sekarang ada Latinnya, enak bisa dibaca. Judul aslinya adalah Al-A'immah Al-Arba'ah Hayatuhum Mawaqifuhum Ara'uhum Syekhul A'immah wa Imam Daril Hijrati Malik bin Anas. Duh, bahasa kok yo dawa men. Penulisnya Abdul Aziz Asyinawi, diterjemahkan oleh Arif Mahmudi, diterbitkan oleh Aqwam Kota Solo, tahun terbitan yaitu 2003 bulan April, cetakan pertama. Jumlah halaman 272 dengan nomor ISBN 978 979 039 2700. Seperti biasa, saya akan membacakan tulisan di cover belakang buku ini. Berikut tulisannya ya. Lazimnya janin berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan 10 hari. Namun ibu Imam Malik memerlukan waktu 3 tahun untuk mengandung janin, yang kemudian menjadi salah satu dari 4 imam mazhab ini. Masya Allah, meteng 3 tahun guys. Piye rasane he? Tapi menurut tulisan di cover buku belakang ini begitu sih. Saya lanjutkan ya. Kehidupan imam yang memiliki nama asli Malik bin Anas ini lebih banyak dihabiskan di Madinah. Karena itulah kemudian ia diberi julukan Imam Darul Hijrah. Oh, masih sama kayak buku biografi yang karya Dr. Torek
Suwaidan ya. Jadi saling melengkapi. Saya lanjut nih. Masuk ngantuk-ngantuk, lanjut. Dialah ulama yang tak luput dari siksa karena keteguhan memegang prinsip kebenaran. Masih hampir sama. Di Baghdad, karena menfatwakan haramnya hukum nikah mut'ah, ia diarak keliling kota di atas seekor sapi dengan muka belepotan kotoran. Kurang ajar ini orang-orang ini. Gak jelas dadak no. Kalau saya hidup pada masa itu, yo menengahi, nggak punya kekuatan hukum saya ini, nggak ono dekengan, nggak kayak itu yang podcast tuh dekengannya banyak. Sorry Daddy, sorry guyon. Saya lanjut ya. Pun ia pernah dicambuk sampai tulang-tulangnya meleset karena menfatwakan tidak sahnya baiat sebuah pemimpin. Maksudnya baiat sebuah kepemimpinan. Karena kealiman dan keteguhan itulah Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, jangan berfatwa selagi Imam Malik masih ada. Masih ada lagi tulisannya, panjang kayaknya. Tetap semangat baca ya. Buku ini menjelaskan kepada kita rekam jejak kehidupan Imam Malik. Selain mengungkap nasab, lingkungan hidup dan guru maupun muridnya, buku ini juga meluruskan beberapa hal yang dalam tanda kurung terkadang masih menyimpan kebingungan bagi umat seputar sosok beliau. Waduh. Meluruskan ini. Seperti anggapan bahwa beliau lebih mengutamakan ra'yu dalam kurung pendapat atau rasio daripada hadis. Juga tentang sematan kepada beliau sebagai ulama yang dekat dengan penguasa, atau pendapatnya bahwa setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia adalah Utsman bin Affan, baru Ali bin Abi Thalib. Harus baca kalian ini. Bagus ini. Semua akan dijelaskan dengan baik oleh penulis sehingga dapat menyibak kabut syubhat dan menyisakan kecemerlangan khasanah ilmiah dunia Islam. Bahwa ulama-ulama Hanif seperti Imam Malik lah yang membuat ajaran Islam tetap terpelihara dari penyimpangan meski telah berabad-abad sejak ditinggal oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tulisan yang ada di cover belakang buku ini. Sekarang saya kutipkan ya sedikit saja ya. Dan banyak-banyak, 5 kutipan aja. Seperti biasa, biasanya saya potong-potong supaya kalian penasaran dan baca sendiri, ya kan? Kutipan yang pertama. Nah, ini bagus ini kutipan pertama ini. Listen ya, listen. Bahasa Inggris, listen. Bahasa Madura aja enggak tahu saya, padahal saya orang Madura. Imam Malik berkata kepada sebagian para penguasa, si rambutku gondrong nih, tak muridno iki. Ya. Imam Malik berkata kepada sebagian para penguasa, carilah urusan serak bos. Carilah urusan-urusan rakyat, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang diri mereka.
Sebenarnya masih ada lanjutannya, tapi seperti biasa, silahkan baca sendiri untuk mengetahuinya. Pak pejabat, Pak, kata Imam Malik loh Pak, carilah urusan-urusan rakyat, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban tentang diri mereka. Maksudnya gimana Pak? Ya silahkan Bapak kalau berkenan baca sendiri buku ini Pak. Tapi saya tetap mendukung NKRI. NKRI harga mati cak, harga mati. Kutipan nomor 2. Sebentar saya carikan ya. Saya carikan yang oke dan bikin Anda penasaran. Nah, ini kutipan yang oke ini. Bimbingan yang benar tanpa pemberontakan terkadang bisa mendorong penguasa lalim ke jalan yang lurus. Saya tidak komen. Untuk penjelasannya silahkan baca sendiri bukunya ya. Jadi di dalam buku ini ada tertulis, yaitu bimbingan yang benar tanpa pemberontakan terkadang bisa mendorong penguasa lalim kepada jalan yang lurus. Woi, gak usah memberontak-berontak ya, woi. Woi, khilafah, woi. Hai. Santai bro, santai. Nanti saya akan rekomendasikan rekomendasi bahasa untuk. Nanti saya akan rekomendasikan sebuah buku karya Ibnu Taimiyah tentang sikap kita terhadap pemerintah. Nanti masih banyak coy buku saya, kan saya bilang buku saya itu hampir 1000, yaitu sekitar 970 sekian. Sabar, tetap pantengin saya, oke? Yang ganteng nih, ganteng masa cantik, ganteng saya cowok. Oke, kutipan yang nomor 4. Aduh kok nomor 4. Nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. 3. Imam Malik berkata, rungok iki dengarkan ya. Dengarkan. Imam Malik berkata, selayaknya bagi seorang muslim atau seorang yang dikaruniai Allah berupa ilmu dan fikih untuk masuk kepada para penguasa. Woi, dengerin bos. Imam Malik berkata, dengerin ya. Selayaknya bagi seorang muslim atau seseorang yang dikaruniai oleh Allah berupa ilmu dan fikih untuk masuk kepada para penguasa. Perkataan Imam Malik ini masih ada kelanjutannya, bos. Saya potong sampai di sini. Untuk mengetahuinya, maksudnya untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan baca sendiri bukunya, oke? Beli bos, beli. Ini maksudnya gimana ini perkataan Imam Malik ini? Ya silahkan Anda baca, Anda renungkan, Anda pikir, lek koper ya komen ya. Kita diskusi bareng-bareng biasa sesama umat goblok. Kita diskusi, oke? Yang alim-alim jangan ikut diskusi, bos. Minder saya, khususnya siapa itu? Aduh, lupa itu yang komen mengenai Imam Abu Hanifah dan Imam Ja'far, bos. Minder saya, bos. Kalah ilmu, bos. Anda guru saya, oke? Saya lanjut nih. Ngantuk. Kutipan yang keempat ya. Beliau dalam tanda kurung Imam Malik menggambarkan tentang fikihnya
di dalam Al-Muwatta dengan mengatakan, adapun kebanyakan yang ada di dalam kitab, maka demi umurku, pendapat itu bukanlah pendapatku, akan tetapi titik 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 silahkan untuk mengetahui kelanjutannya baca sendiri bukunya. Nah, ini mengenai fikih Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, ya kan? Silahkan ya baca sendiri kelanjutannya. Dan ini adalah kutipan yang terakhir. Yang terakhir sensitif bos, jangan dibully ya saya ya. Saya hanya mengutip bos, mengutip. Tapi tak potong kutipannya biar sampean baca sendiri bukunya ya. Nah, saya mendeli aku ini mendeli ngantuk soalnya. Ada kutipan begini, agak sensitif. Tapi kalau kalian baca sendiri, kalian akan paham. Ya. Kutipannya demikian. Ayat tersebut merupakan dalil atas kesucian air liur anjing. Ayat yang mana ini? Kok bisa merupakan dalil atas kesucian air liur anjing? Untuk mengetahuinya, tentu kalian harus baca sendiri buku ini. Ya. Beli coy, beli. Besok sekarang itu kalau ikut penanggalan Masehi sudah pagi ya. Ya, besoklah jam-jam berapa itu. Kalau toko buku sudah buka, kalian cari buku ini. Ayat mana ini? Yang dimaksud buku ini merupakan dalil atas kesucian air liur anjing. Waduh, ngeri. Ayo. Cak Dedi, woi. Anda kan bikin apa itu? Stand up ya? Yang kalau nggak salah ingat saya nonton itu ada netizen yang mengatakan bahwa anjing adalah agama Sabrina. Mohon maaf ya kalau saya salah kutip salah kutip ya. Saya nggak tahu maksud Anda itu gimana, apakah masalahnya itu di air liur anjing atau tentang kenajisan anjing, saya nggak tahu. Tapi jika maksudnya itu demikian, bahwa air liur itu najis, maksudnya air liur anjing itu najis atau anjing itu sendiri najis, maka sarankan kepada mereka Cak Dedi Cahyadi untuk membaca buku ini. Oke Cak Dedi, tetap semangat. Jangan stand up, Anda terlalu lucu. Wah, kasihan teman-teman Anda itu, kasihan. Cak Boris Bokir tetap semangat, ya kan? Tetap semangat. Kalau Cak Dedi Cahyadi itu bikin podcast, stand up komedi. Nanti siapa yang nolongi sampean? Masa ya Cak Uus? Aduh, semuanya ketawa-ketawa nonton Anda stand up. Kalau Anda nonton stand up, Anda mikir Anda harus gimana kan gitu kan kata Anda. Guyon Cak Dedi ya, guyon. Sekian dari saya. Anda bisa mendapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat, atau bisa beli di online shop atau pinjam di teman Anda. Pokoknya jangan nyolong lah ya, jangan nyolong, wis tutok. Oke, cari dengan cara yang halal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.